Para pemirsa sekalian, selamat berjumpa kembali di Alur 8 pada pembahasan ke-6, yaitu tentang rahasia takdir. Permasalahan takdir ini merupakan suatu pembahasan yang cukup dianggap rumit karena banyak sekali disalah paham. Ketika kita membahas takdir, ini biasanya disangkutkan ya dengan eksistensi Tuhan yang dianggap sebagai Sang Maha Pencipta dari segala sesuatu, dan juga tentunya membahas tentang nasib manusia dan usaha manusia. Takdir telah menjadi bahasan klasik dalam berbagai agama ya. Pembahasan tentang takdir biasanya mengarah pada dilema yang sulit untuk dipecahkan. Apakah nasib manusia ditentukan sepenuhnya oleh Tuhan, ataukah tergantung pada usaha masing-masing manusia? Banyak misalnya dari zaman dahulu kala ya, orang-orang yang beriman dalam suatu agama tertentu berpikir, saya sudah banyak berusaha, tapi kenapa belum berhasil juga? Sedangkan orang lain banyak yang beruntung dari usahanya. Juga banyak misalnya yang menasehati pihak lain yang banyak mempertanyakan seperti tadi atau sedang putus asa ya. Diberi nasihat biasanya seperti ini misalnya. Rezeki masing-masing orang itu tidak akan lari kemana. Tuhan sudah menentukan jatah rezeki masing-masing orang. Pemirsa sekalian, walaupun manusia percaya pada usaha manusia sendiri, tetapi banyak manusia tetap percaya pada ketentuan Tuhan. Karena itu, manusia setelah berusaha biasanya tetap berdoa kepada Tuhan, berharap usahanya berhasil. Ini tentunya suatu sikap yang baik ya, sikap berserah diri. Artinya kalau memang sudah cukup berusaha, manusia maka tinggal menunggu hasilnya. Bisa berhasil, bisa tidak. Bisa berhasil dengan besar sekali hasilnya, bisa hasilnya biasa-biasa atau hasilnya sangat sedikit. Nah, manusia yang berserah diri kepada Tuhan tentunya bisa menerima atau disuruh menerima hasil apapun yang dia terima dari usaha yang telah diusahakan. Tentunya ini akan membuat hati atau batin manusia menjadi lebih tentram, bisa menerima kenyataan apapun yang dia terima. Nah, di dalam sejarah, takdir dikonsepkan atau dipahami dari berbagai perspektif dan dengan cara pandang yang berbeda-beda. Ini saya contohkan di sini ada 3 bagaimana takdir dikonsepkan ya, atau dipandang oleh manusia-manusia yang beragama ya di dalam sejarah. Yang pertama, ada sebagian orang ya atau mazhab berpikir tertentu yang beranggapan bahwa nasib manusia itu tergantung sepenuhnya pada usaha manusia dan tidak ada campur tangan Tuhan. Artinya Tuhan hanya menciptakan manusia, menciptakan alam ini, sisanya terserah manusia mau apa. Ya, apa yang didapatkan, apa yang diusahakan manusia itu nanti hasilnya akan sesuai. Apa yang didapatkan manusia itulah hasil usahanya. Nah, ada juga tapi yang nomor 2, mazhab yang berpendapat bahwa nasib manusia itu sepenuhnya sudah ditentukan Tuhan. Nah, ini konsekuensinya kelompok seperti ini yang berpendapat seperti ini berkata, maka jika saya mencuri, jika saya membunuh,
Itu semua bukan salah saya, melainkan sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau yang nomor 1 tadi, yang sepenuhnya pada usaha manusia, banyak yang mempertanyakan, terus Tuhan ngapain sekarang ini? Ya, setelah menciptakan manusia, setelah menciptakan alam, jika Tuhan tidak ikut campur lagi pada nasib manusia, terus Tuhan ngapain gitu? Ya. Nah, ada pula mazhab yang ketiga yang mengambil jalan tengah, ya. Mereka berpendapat bahwa Tuhan menentukan nasib manusia yang pokok-pokok saja. Misal yang dianggap pokok ini, ya, biasanya maut, ya. Artinya umur manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Maut bisa menjemput kapanpun, ya. Orang yang belum ditentukan untuk meninggal, walau bagaimanapun dia tidak akan bisa meninggal, gitu, ya. Tapi orang yang berlari dari maut, walau bagaimanapun dia berlari, jika sudah saatnya maut menjemput, maka dia akan meninggal. Lalu selain maut ditentukan oleh Tuhan, biasanya dianggap misalnya rezeki dan jodoh. Ini tentunya bisa membuat masyarakat menjadi lebih mau menerima keadaan, ya. Yang miskin tidak protes bahwa orang lain lebih kaya, ya, dan tidak berniat buruk terhadap orang yang kaya, ya. Orang kaya bisa bersyukur dengan rezekinya bahwa itu rezeki dari Tuhan. Yang miskin bisa menerima bahwa itulah bagian dia dari Tuhan, tidak bisa diprotes, ya. Jodoh juga demikian, ya. Jadi ini untuk menghalangi orang terlalu patah hati, ya, dan marah karena misalnya jodoh yang diinginkan tidak didapat, ya. Ditentukan dengan ketentuan ini, jodoh itu sudah dari Tuhan, ya. Sudah dicatat di sana di alam gaib, ya. Di alam yang luhur, di alam ruh, jodoh itu sudah ditetapkan Tuhan. Dengan demikian, para gadis, ya, atau para pemuda yang tidak mendapat jodoh seperti yang diinginkan, akhirnya dapat menerima dengan berbesar hati, ya. Nah, tapi selain yang pokok-pokok tadi, hal-hal lainnya ini harus diupayakan oleh manusia sendiri, ya, harus diupayakan. Saya dulu waktu remaja pernah membaca dalam suatu tabloid, ya, seorang budayawan Indonesia menulis kira-kira seperti ini. Maut, rezeki, jodoh itu sudah di tangan Tuhan. Tetapi hal lainnya ya tergantung kepada usaha manusia sendiri. Misalnya Anda sedang berjalan, Anda lengah, ya, lalu Anda terprosok ke dalam got gitu, ya, atau keserempet mobil, ya, maka itu kesalahan Anda sendiri. Itu bukan ditentukan oleh Tuhan, itu Anda lengah gitu, ya. Nah, lalu saya yang remaja saat itu berpikir, kalau begitu berarti ada proses-proses tertentu di alam raya ini yang lepas dari ketentuan Tuhan gitu, ya. Seperti tadi, orang jatuh, orang terpleset, orang terserempet, berarti Tuhan lepas dari proses itu. Kalau Tuhan lepas dari proses itu, siapa yang menentukan proses itu? Ya, berarti bahwa Tuhan menguasai segala sesuatu, bahwa Tuhan menentukan segala sesuatu, nggak juga, ya, nggak juga. Nah, sebagai remaja yang kritis, saya dulu berpikir begitu, ya, setelah membaca tabloid itu. Nah, pemirsa sekalian, perdebatan dan pemikiran perihal takdir memang bisa berpotensi makin membingungkan. Semakin dipikirkan, semakin didiskusikan, semakin diperdebatkan, maka akan semakin membawa kepada kebingungan. Ya. Karena itu, sudah banyak para tokoh besar dari agama-agama, ya, berbagai agama, pada akhirnya meminta umat untuk tidak banyak memikirkan takdir. Karena semakin dipikirkan, nanti semakin bingung. Seperti tadi saya remaja, ya. Waduh, kalau yang pokok-pokok saja dari Tuhan, berarti ada beberapa hal yang lepas dari kuasa Tuhan. Berarti Tuhan tidak maha mengatur segalanya. Padahal katanya Tuhan maha mengatur segalanya. Gitu, ya. Kalau semuanya ditetapkan oleh Tuhan, maka tadi orang berpikir saya mencuri, saya membunuh, itu sudah kehendak Tuhan. Waduh, bingung juga, ya. Apalagi jika disebut Tuhan tidak campur tangan setelah penciptaan alam ini.
Waduh, ya. Berarti Tuhan itu tidak maha mengurus segala sesuatu gitu, ya. Nah, maka para tokoh besar bilang, sudahlah, tidak perlu memperdebatkan takdir. Itu bisa kalau dilakukan debat terus-terus akan mengarah pada kekufuran terhadap iman, goyah imannya, ya. Jadi yang penting berusaha aja lah dan berdoa saja gitu, ya. Nah, ini sebetulnya sudah pertanda bahwa memang sulit sekali masalah takdir ini. Di agama manapun semakin dibahas, semakin bingung dan bisa membuat khawatir. Nah, ini saya ada suatu bagan, ya, bagan solutif yang sebetulnya realitasnya seperti apa sih nasib manusia, ya. Jadi kita di seri-seri sebelumnya sudah membahas tentang potensi perbuatan. Jadi para pemirsa sekalian, agar ya sajian diskusi di alur 8 ini bisa ditangkap dengan baik oleh para pemirsa, baiknya pemirsa memulai mengikuti sajian di alur 8 ini dari bagian-bagian awal, ya, bagian 1, 2, 3, baiknya berurutan, ya. Karena seperti kita di bagian 6 ini akan membahas apa yang sudah dibahas di bagian sebelum. Jadi kita sudah membahas bahwa dalam realitasnya, ya, ini di luar iman sebetulnya, ini benar-benar yang terjadi sesungguhnya, ya. Seperti saya mencontohkan, api itu panas, tidak perlu kita beriman bahwa api itu panas. Secara alamiah dari alamnya, api itu memang sudah panas sifatnya dan membakar. Nah, demikian juga dengan lahir dan hidupnya manusia. Ya, itu tidak tiba-tiba ada suatu sosok menciptakan seperti dari boneka, ditiupkan ruh, ya, lalu jadi, tidak begitu, ya. Tapi memang fenomena alam, ya, lahir hidup mati itu berputar, ya. Suatu perputaran kehidupan kematian, ya, di mana sebelum kehidupan ini ada kehidupan yang sebelum, ya. Apa yang kita alami di kehidupan ini, ya, yang indah-indahnya, yang enaknya itu adalah pahala, ya, dari perbuatan-perbuatan di kehidupan yang sebelumnya, ya. Yang sulit-sulitnya, penderitaan-penderitaannya adalah pahala dari perbuatan-perbuatan buruk dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Demikian juga kehidupan sekarang ini, ya, mengakumulasi dengan potensi perbuatan di masa lalu akan menentukan nasib kehidupan setelah kematian. Kehidupan ini akan ada kehidupan selanjutnya. Sebetulnya seperti itu. Jadi tidak hanya dua fase, ya, fase sekarang dan hidup sekarang dan fase setelah hidup sekarang. Tidak hanya dua fase, tapi sebetulnya fase hidup sekarang ini juga ditentukan oleh fase kehidupan sebelumnya, cuma kebanyakan atau hampir semua dari kita tidak mengingat. Nah, nanti pembahasan takdir ini akan kita kaitkan dengan tabungan potensi perbuatan yang sudah diperbuat, ya, sudah terkumpul dari lingkaran proses mati, lahir lagi, hidup, mati, lahir lagi yang sudah tidak terhingga. Nah, ini ada bagan, ya. Bagan ini hanya permisalan saja untuk abstraksi, tentunya sesungguhnya tidak seperti ini. Ini hanya untuk membantu, ya, memahami dengan lebih mudah. Misalnya potensi perbuatan kita dari ratusan ribuan jutaan tidak terhingga, kelahiran, kematian, itu sudah cukup banyak sekali potensi perbuatan buruk ini yang dilambangkan dengan bulatan hijau, ya. Lalu juga tidak terhingga banyak sekali potensi perbuatan baik, yang dimana nanti kalau potensi perbuatan baik, ya, itu berbuah, maka itu berupa kenikmatan-kenikmatan, ya, kemudahan-kemudahan, kejayaan-kejayaan dalam kehidupan ini. Tapi jika yang hijau-hijau ini nih, hasil perbuatan buruknya sedang berbuah, itu adalah kemalangan yang kita alami, kerugian-kerugian, penderitaan yang kita alami. Nah, pemirsa sekalian, sedangkan usaha yang dilakukan manusia dalam kehidupan ini itu adalah perbuatan baru, ya.
baik usaha yang baik maupun usaha yang buruk. Usaha yang baik ya misalnya berdagang dengan baik ya, usaha buruk misalnya mencopet seperti itu ya. Itu juga pengkondisi ya. Itu adalah pengkondisi dari berbuahnya potensi perbuatan menjadi keberuntungan atau kerugian ya. Jadi usaha di sini dalam artian luas ya, yaitu segala perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi usaha itu bukan hanya kerja saja, tapi semua perbuatan. Dalam hal ini nantinya perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan ini itu akan menjadi pengkondisi potensi perbuatan baik yang ada dalam tabungan perbuatan baik kita itu untuk berbuah. Jadi pemancing, semacam pemancing. Maka kalau kita banyak berbuat baik dalam kehidupan ini, ya, seperti misalnya bersikap dermawan, ya, bersifat kasih sayang, ya itu akan menarik potensi tabungan perbuatan baik yang sudah tertabung cukup banyak di masa lampau untuk berbuah menjadi keberuntungan. Tetapi demikian juga ya, dengan perbuatan buruk dalam kehidupan ini akan menjadi pengkondisi perbuatan buruk di masa lampau, tabungan-tabungan buruk di masa lampau akan berbuah dan matang menjadi kerugian-kerugian pengalaman buruk di kehidupan yang ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, nasib manusia itu dinamis sebetulnya. Dinamis, ya, tidak ditentukan oleh sosok tertentu, ya. Sosok dewa misalnya, ya, atau mahadewa atau rajanya dewa gitu, ya. Yang lebih maha kuasa lagi, tidak seperti itu ya. Tetapi memang sudah ada hukumnya, yaitu hukum perbuatan ya. Jadi usaha memang harus terus dilakukan, usaha-usaha baik, berbuat baik untuk mendapatkan buah-buah perbuatan baik, baik dari perbuatan baik yang saat ini pun tentunya akan bisa langsung berbuah juga, maupun dari potensi tabungan perbuatan baik di masa lampau akan ikut berbuah. Demikian juga dengan perbuatan ya akan memancing buah kerugian, buah perbuatan buruk di masa lampau maupun keburukan yang dilakukan saat ini. Nah, jika tadi ada pertanyaan, saya sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kok hasilnya berbeda dengan orang lain ya, yang usahanya lebih lemah dari saya, kok kayaknya gampang banget untuk berhasil. Nah, itu ditentukan oleh potensi tabungan perbuatannya. Ya. Kemungkinan orang yang hoki di dunia ini, hoki kok kayaknya gampang beruntung gitu. Ya, itu potensi perbuatan baiknya lagi siap matang nih. Udah mau matang, udah ranum, ya, yang biru-biru di bawah ini. Ya, maka dengan usaha sedikit saja langsung brojol sifatnya ya. Langsung bertaburan nih keberuntungan-keberuntungan matang. Tetapi jika di bagian bawah ini nih, yang ini biru, digantikan banyaknya ternyata yang hijau-hijau, yang buruk-buruk, nah ini agak sulit untuk beruntung memang. Ya, kita sudah banyak berbuat baik, belum tembus juga. Jadi harus lebih kuat lagi perbuatan baiknya, harus bersabar, sehingga kalau yang hijau-hijau di bawah ini ya bisa kalah dengan yang biru dari atas ke bawah, terus ketarik dengan perbuatan baik yang kita lakukan di kehidupan ini, ditarik terus ya, tanpa lelah, tarik terus ya, sehingga yang biru bisa ke bawah siap matang mengalahkan yang hijau-hijaunya jadi ke atas ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa memang menyalahkan sosok tertentu ya, ataupun menyalahkan diri sendiri, karena mau bagaimana saat orang dilahirkan, tabungan potensi perbuatannya kondisinya lain-lain ya. Ada yang potensi baiknya di bawah kuat sekali, ini orang yang banyak keberuntungannya potensinya. Ada yang hijaunya di bawah cukup kuat ya, tebal. Nah, itu agak susah ya. Kok bisa begitu gitu? Kenapa? Ya itu tergantung dari kehidupan-kehidupan di masa lalu ya. Yang hijau di bawah berarti kehidupan-kehidupan masa lalunya di waktu yang cukup dekat. Dekat itu misalnya satu kehidupan yang lalu, 2, 3, 4, 10, sampai 100, entahlah ya, kita juga sulit untuk mengatakannya. Memang sedang terakumulasi cukup banyak perbuatan buruk ya, jadi menarik ke bawah, seperti itu ya. Kalau di kehidupan-kehidupan yang dekat yang masa lalu itu banyak kebaikannya ya, maka akan banyak potensi yang baiknya di bawah siap matang.
Nah, ini nggak bisa dirubah walau bagaimanapun, ya. Sulit dengan berdoa pun ini sulit ya. Dengan berdoa pun ini sulit karena ini harus dengan perbuatan. Dengan perbuatan nyata ya, bukan dengan berdoa. Kalau dengan berdoa ini bisa dirubah, ya tinggal berdoa aja seluruh makhluk di alam ini, maka posisinya akan biru semua ini di bawah. Tapi kenyataannya nggak begitu, ya. Harus lewat benar-benar perjuangan berbuat baik dengan berbagai cara, cari peluang untuk berbuat baik, bertekad untuk menjadi orang yang baik, berbuat baik, ya. Agar yang biru-biru nih tabungan kebaikannya mendominasi. Sehingga dalam kehidupan berikutnya akan jauh lebih baik. Seperti itu. Nah, para pemirsa sekalian, pemahaman terhadap hukum sebab akibat dari perbuatan, ya sebab akibat ini tadi ya, sebab perbuatan buruk akan menyebabkan nasib yang buruk ya. Sebab perbuatan baik akan menghasilkan akibat kerugian yang akan maaf perbuatan yang sebab yang baik akan mengakibatkan hal-hal yang menguntungkan dalam hidup ya. Nah, dengan memahami ini para pemirsa sekalian akan membuat kita lebih memahami fenomena-fenomena alamiah ya. Jadi alam di sini bukan alam materi saja seperti pepohonan, lautan, astronomi, bukan, tetapi juga tentang sebab akibat perbuatan, maksud alamiah ya. Nah, jadi biasanya takdir kan biasa dianggap goib ya, gaib ya, yaitu yang tidak terlihat, tapi sebetulnya itu fenomena alamiah juga ya. Hanya banyak yang disalahpahami seperti tadi, kiranya takdir nasib manusia ditentukan oleh sosok yang maha kuasa tertentu. Tidak ya, tapi memang sudah ada ya aturan sebab akibat dari perbuatan itu yang akan bagaimana manusia menerimanya, yang biasanya secara umum disebut nasib. Takdir sebetulnya ya tidak ada nasib, tidak ada takdir sebetulnya. Itu prasangka manusia ya. Kalau nasib dan takdir kan seolah-olah ditentukan oleh sosok tertentu yang maha kuasa, sebetulnya enggak. Ya, apa yang manusia perbuat itu hasil dari perbuatannya baik di masa ini maupun di masa lampau ya, secara terakumulasi menjadi formula tertentu yang sulit kita ketahui. Jadi jika kita berpikir bahwa nasib manusia ditentukan oleh suatu sosok ya, walau maha kuasa, maka akan timbul kebingungan dengan kontradiksi dan dilema yang timbul yang tadi itu ya. Gak ditentukan oleh yang maha kuasa, berarti membunuh mencuri juga, ya itu masalah yang maha kuasa, bukan salah kita. Jika yang maha kuasa tidak ikut-ikutan, berarti yang maha kuasa tidak kuasa dong, lepas dari mengurus makhluk ya. Itu membingungkan karena sebetulnya tidak begitu. Loh, lalu bagaimana? Yang maha kuasa itu ada apa enggak sebetulnya? Nah, ya, ada enggak sosoknya? Itu akan kita bahas mungkin dalam bahasan berikutnya, ya. Para pemirsa sekalian. Yang penting sekarang dengan memahami hukum sebab akibat dari perbuatan dan buah perbuatan, maka semuanya menjadi lebih jelas, ya. Bisa kita pikirkan bahwa dalam realitasnya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan untuk membuat kehidupan kita terkondisi menjadi lebih baik ya. Juga menjadi lebih jelas ya, ya memperbaiki yang disebut nasib, walaupun sebetulnya nggak ada istilah nasib ya, itu salah paham ya. Jadi memperbaiki memang perjalanan hidup kita di dunia yang saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan para pemirsa sekalian dalam pembahasan Alur 8 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan ikuti terus siaran Alur 8 jika memang bermanfaat bagi Anda. Dan baiknya tadi ikuti secara berurutan ya, dari awal nomor 1, 2, 3 biar secara bertahap ya memahami konsep-konsep yang disajikan di Alur 8. Dan juga silahkan dibagi ke teman atau ke kenalan Anda yang kira-kira menyukai bahasan-bahasan tentang spiritualitas. Jangan lupa klik subscribe dan juga klik tanda lonceng di halaman YouTube Alur 8.